Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Alhamdulillah, pada siang hari ini GSP berada di Gua Banten Girang. Mitosnya gua ini bisa tembus ke Banten Lama dan juga Cirebon. Masya Allah, subhanallah. Dan anehnya ada indikasi atau orang yang mempunyai karomah ya, bahwa gua ini pun bisa tembus ke Makkah Al-Mukarramah atau Ka'bah Baitullah. Masya Allah, sungguh indah. Tapi wallahu alam, apakah itu benar? Apakah itu hanya mitos? Apakah itu hanya prediksi seseorang atau orang-orang yang memang punya kelebihan? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita akan telusuri ya, apa sih sebenarnya gua yang sangat misterius di Banten Girang, maka akan saya panggil narasumber. Beliau adalah yang kompeten ya tentang keberadaan gua ini. Oke, Mas tolong panggilin tadi Pak siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenakan, saya Gus Lepati, Saya Abdul Ghafur. Pak Abdul Ghafur ya. Ustadz Abdul Ghafur, Jangan disebut Ustaz. rendah hati beliau. Masya Allah. Subhanallah. Oh boleh panggil apa? Panggil Akang. oh Akang itu. Akang Ghafur ya. Eh, bisa ceritakan sebenarnya gua ini punya cerita apa sih gitu, atau mungkin ya apa yang terjadi dengan gua ini sampai orang banyak berziarah ke sini atau berdoa di sini, bisa dijelaskan Pak Akang? Menurut sejarah, Gua Banten Girang ini diduga dahulu sebagai tempat pertapaan pada masa sebelum Kesultanan. Nah, sebelum Islam masuk ke bumi Banten ini, ada seorang patih Banten yang bernama Mas Jong, dan beliau orang yang pertama dimasuk Islam oleh Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Sunan Cirebon. Gunung Jati Cirebon. Masya Allah. Setelah Syekh Syarif Hidayatullah sepuh, diserahkanlah ke putranya Pangeran Sabakingking yang bergelar di Banten ini Maulana Hasanuddin. Nah, di Banten Lama itu ya. Ya. Tapi masalah Goa Banten Girang ini menurut cerita atau dongeng orang-orang terdahulu, ya wallahu alam bisawab, bisa tembus ke Banten Lama, ke Cirebon, dan bisa jadi ke Mekah. Subhanallah. Cerita beliau hampir sama yang tadi ketika GSP ya menjelaskan tentang gua Banten Girang, hampir sama. Ada yang lewat exit-nya itu. Ada Mas. Enggak, kenapa saya ketutupan tadi? Ya udah. Apa lu telusuran ke dalam, Gus? Coba. Boleh. Silakan menelusuri. Iya. Saya beri izin. Oke. Kita doa dulu begini ya. Oke, sebelumnya seperti biasa para GSP, sini akan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah ya, zikir dan terutama sholawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji, atfataya jirotal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami.
sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Subhanallah. Silakan, ayo, silakan. Monggo. Kita masuk. Jangan lupa bertiga. Apa airnya? Ada airnya. Lampu ke sepatu tuh, sendang copot. Assalamualaikum bil ghaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin. Itu celananya ada airnya ini. Nah, ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Silakan Gus. ya. Kalau ini boleh tahu kenapa ada airnya ini? Ya mungkin ini air, banyak orang peziarah yang sering memanfaatkan air ini buat mandi dan sebagainya. Dan saya selalu mengingatkan kepada para peziarah bahwa kita datang ke tempat ini bukan buat meminta ke siapa-siapa selain ke Allah. Betul, betul. Dan air ini hanya sebagai syariat, tetap hakikatnya ke Gusti Allah. Nah, betul. Jadi pesan beliau jangan sampai menyalahgunakan apapun media itu menjadi sakti, menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi begini begitu. Jangan. Intinya kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja Kak. Silakan Nah, jenengan dulu. ke sebelah kiri ini Oh, kamar. sebelah Silakan kiri. Gus. Mas. Itu tidak dalam kok. Langsung ke sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dalam itu ada alat tangga di bawah satu lagi. Oh iya. Pas licin Gus. Langsung masuk ke kamar perkataan dia. Oh ini kena sandalnya. Celana kena. Iya, dilipat Sama-sama. Celana kecil-kecilan nih. sana air juga ini ya. Ya ini cuma di dalamnya kena. Kena. Dah gini aja. Kita harus merundukkan ke sini. Gak bisa berdiri loh. Ini bisa disut gak di sini? Bisa, masuk aja Gus. Masuk ini. Masuk aja Gus. Gak apa-apa sampai di dalam. Gelap ya? Iya, ada belum, ayo. Salah tidak dulu. Oh iya. Oh yang ini dekat ini masuk mas. Dekat masuk. Oh ya segini dong. Allahu Akbar. Oh segini kan ya. Ah, ya, ya. Aduh kita harus duduk mas. Airnya begini banyak maksudnya buat wudhu enak ini. Oh, buat mandi, buat wudhu seger banyak. Ini Gus, ada penghuni. Oh iya. Tuh. Ini burung apa ini? Bukan burung itu, kelelawar. Oh kelelawar. Kelelawar itu tidak pernah keluar walaupun malam. Oh, Ini. Itu hanya keluar ketika malam dan kamar. oh. Masya Allah. Subhanallah para KSP, saya merunduk dengan karena ini Nggak bisa ini. ya Lampu nih. tempat bekas pertapaan yang beliau. Ini KSP ngerasa di sini auranya sangat luar biasa, kekuatan supernaturalnya, masya Allah. Seperti ada kekuatan di sini, kekuatan yang sangat dahsyatnya. Rasi dual energinya masih tertangkap ketika KSP datang dan hadir di sini. Ya, ini saya ngerasa bekas apa namanya bersilah ya, atau duduk ya di sini. Gelap memang tempatnya agak sempit ya, agak sempit. Subhanallah.
Udah di situ Ngadep ke sana. Awas itu kena itu kameramen Iya. lightingnya. kita harus merunduk. Oh, iya. Oh, ini tembus ini. Itu Apa? ada lubang ke sini. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jero. Dalam banget, gak jelas ini gak tahu. Seperti ada terowongan masuk. Terang masuk. Terang masuk, masya Allah. Ini energinya saya tangkap. Suaranya kan menggema itu. Iya, menggema. Kayak suara dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الآية صدق الله العظيم الله استغفر tembus sih dalam secara gaib ini memang tembus tanpa batas. Wallahu alam ya, tembusnya kemana GSP belum bisa mengomentari, cuman ada indikasi yang tersirat dan tersurat di sini dari lubang kecil ini mengisyaratkan bahwa itu lorong gaib ya, menuju ke sesuatu ya, sesuatu bisa ke Banten Lama, bisa ke Cirebon dan mungkin yang lain-lain. Wallahu a'lam ya. Masya Allah, subhanallah. Oke, ini ada gua masuk satu ruangan, terus masuk sini satu ruangan, ini satu ruangan, ada 3 berarti, bener ya? Itu 2. Ini Sama sama Allah 3. Iya, Ada 3. 3 ada nih. Allahu Akbar. Subhanallah. Oke, karena aku mungkin bisa menjelaskan tentang sedikit supernatural yang saya dapatkan. Cuman saya mau nanya sama Kang Gofur ya, karena tempatnya sempit. Coba nanti GSP mau tanya-tanya sedikit lah ya tentang kegaiban atau kegaiban yang ada di Gua Banten Girang yang sangat misterius, sangat unik, dan sangat insya Allah bermanfaat buat kita semua yang melihat tayangan ini. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kang Gofur, rasanya deg-degan saya masuk ruangan ini. Tempatnya sempit ya, penuh dengan ketenangan ya, keikhlasan dan kekhusyukan yang saya tangkap. Dan anehnya ada lorong kecil yang wallahu alam, masya Allah, tembus itu. Saya belum bisa mengungkapkan itu tembus kemana. Ini sangat penasaran. Oke, sebelum bercerita banyak lah, saya mau tanya nih ya Kang. Ini kan ada ruangan satu nih. Iya. Ruangan satu itu buat apa ini? Mungkin berfungsinya kita mulai dari pintu. Ah, Pintu ini dia mengambil filosofi ah. bahwa kita itu harus menunduk, dalam arti harus sopan Oh iya iya. terhadap semuanya makhluk ciptaan Allah. Iya. Dan pintu keluarnya ini seperti filosofi Baduy, datang harus kelihatan tarang, balik harus kelihatan pundak, yang disebut dalam arti datang harus kelihatan dahi, pulang harus kelihatan pundak. Oh. Itulah yang disebut filosofi Baduy. Iya iya iya.
Artinya kita harus sopan santun, Iya. pulangnya biasa pulang Iya. dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Nah, ruangan ini kan ada dua ya, Kang. Iya. Sampingnya ini agak dalam itu airnya. Nah, karena GSP tadi pakai celana pasti sampai sini mungkin harus berapa lah belum tahu. Terus sampai sana itu kan pendek itu kan. Iya. Itu bisa menceritakan kegunaan gua yang satu kamar ini atau ruangan ini sama yang lainnya, bisa ceritakan kan? Kalau ruangan yang pertama ini bisa kita katakan sebagai ruang tamu yang di sini sekarang ini. Ya. Nah, yang kedua ini itu ruangan kolom. Nah, kolom. Ya biasa kalau orang zaman dahulu itu dia buat tempat bersih atau kalau bahasa di agama kita Islam buat tempat berwudu. Oh, makanya agak dalam ya, Agak kayak dalam. kolam. Nah, yang alhamdulillah kolam itu ada bulan-bulan tertentu yang bakal ada airnya. Oh, gitu. Yang tidak ada airnya itu di saat bulan Shofar dan bulan puasa. Sabar sama puasa. Iya, iya, iya. Itu pasti asat gitu. Asal Asat. masih kering itu. Kering ya. Terus ruangan yang ini itu kelihatan wah ini banget loh Iya, ruangan itu kurang lebihnya 2 meter persegi. diameternya ya. Iya, diameternya dengan ketinggian 1,70 meter ketinggian. Bahkan sampai tahu mah diukur apa Saya gimana? pernah ukur luas, panjang, dan tingginya itu. Tapi insya Allah kalau kita masuk orang 15 atau orang 20 tidak akan terasa pengap atau terasa sempit. Ya, itulah mungkin karomah para beliau dahulu yang kelihatan dengan kasat mata kita itu sempit. Iya, iya. Tapi menurut karomah dulu karena ada karomahnya di sini yaitu terasa lebar. Betul, betul, betul. Akan nih para GSP pasti bertanya-tanya. Ini gua siapa sebenarnya? Siapa yang pertama kali? Bisa dijelaskan lagi lebih detail lah. Ya, menurut perkiraan para peneliti dahulu, mungkin yang pertama di sini ini di Gua Banten Girang ini, sebelum adanya Islam bisa dijadikan para ulama-ulamanya agama Hindu atau disebut para pendetanya agama Hindu. Iya. Setelah Islam masuk ke bumi Banten Girang, barulah beliau yang meneruskan bertempat kholwat atau bertapa. Ya, bertapa, kholwat menyendiri. Pertapaan itu kan kalau buat bahasa Hindu, kalau buat bahasa agama kita itu kholwat Kholwat, menyendiri. iya. Seperti torekoh kita berkholwat. Ya. Mungkin bisa dikatakan digunakan sebagai tempat zikir Betul. untuk mengagungkan nama Allah. Masya Allah, ya. Itu kalau kiblatnya arah kemana ini? Kiblatnya ke sana. Oh, benar pas saya tadi baca surat Ar-Rahman, saya coba untuk sedikit mengungkap ya apa yang menjadi mata batin saya. Itu ada lubang kecil masuk ke situ. Lorongnya wallahu alam ya. Aku cuma menemukan itu satu titik yang menuju ke sesuatu tempat. Ya, makanya jangan dikira kok tembus. Kadang kan para GSP bertanya yang maaf belum tahu. Masa tembus dari mana? Gitu kan. Bukan tembus secara Iya. apa? Secara dohiriyah. Dohiriyah, tapi batiniyah gitu loh. Karomah Allah yang diberikan oleh Allah pada seseorang yang dipilih waliullah, ulama-ulama yang memang suci hatinya itu. Maka jangan salah tanggap. Kan pernah GSP ada di syuting di mana di Ampel itu kan, Belumbang tembus ke Mekah, terus tembok tembus ke Ka'bah. Bukan langsung dilihat gitu, bisa saja dilihat orang-orang tertentu yang memang mempunyai Kelebihan. atau karomah dari Allah, bisa. Apa namanya? Karena dulu kan nggak ada apa itu. Teropong. Teropong atau apa aja, dia dengan mata batin, oh ini Ka'bahnya ke sono gitu loh. Karomah wali-wali zaman dulu, masya Allah, sangat luar biasa karena kedekatan beliau ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Betul kan? Betul. Dan mungkin ada pesan-pesan di sini, jangan kan sering katanya disalahgunakan Iya. apa-apa kayak gitu-gitu, gimana bisa diceritakan di sini? Ya, pesan-pesan saya kepada para jamaah yang mendatangi Gua Banten Girang, setidak-tidaknya kita mendatangi Gua Banten Girang ini untuk mengingatkan kita
berziarah itu dalam pengertian ziarah itu mendatangi, bukan buat Iya. tempat kemusyrikan. Betul. Tetap yang kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Iya. tempat ini pun tidak bisa buat meminta. Pesan saya itu aja kepada para peziarah, tolong jangan disalahgunakan. Ya. Apalagi di sini membawa sesajen. Sesajen. Ya, untuk membawa ide itu macam-macam dan macam-macam. Janganlah kayak gitu-gitu, jangan. Apa itu? Takutnya jadi musyrik, jadi syirik. Ya, memang musyrik dan syirik adanya di hati. Makanya hati-hati kalau kita melakukan sesuatu ibadah-ibadah, jangan sampai mensekutukan Tuhan. Ya. Astagfirullah, jangan sampai lah. Karena sesungguhnya kita hanya mohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, pasti para GSP tanya dong, pernah enggak? Mungkin di sini ada, ya mungkin maaf bahasanya zaman sekarang kan penampakan. Iya. Sosoknya seperti apa? Bukan ada suara-suara yang atau wangi-wangian atau bunyi-bunyian benda jatuh misalnya. Kan ini misterius, jauh dari perkampungan loh. Gimana kan? Akan saya jawab satu persatu Iya. pertanyaan Ibu Soleh. Oke, sambil sini ya. Ya. Tidak sini. Mungkin kalau pertama wewangian itu saya sering mencium aroma wewangian. Itu juga malam-malam tertentu. Dan kalau buat penampakan, insya Allah tidak ada penampakan. Kalau buat dengan tanda-tanda, itu pasti ada tanda-tanda. Nah, seperti apa ya? Ya seperti ada orang menyapu tengah malam. Berarti itu suatu teguran buat saya sebagai pengurus Gua Banten Gira untuk membersihkan tempat beliau ini. Mensucikan kalau ada Iya. kotor-kotoran. Bisa saja Kang, mungkin ada nyapu itu indikasinya supaya apa? Semalam mungkin ada yang ritual yang Iya. kurang baik. Suruh nyapu, suruh bebersih. Jamas, dimandiin jamas. Terus Ya selain itu ada juga yaitu kejadian langsung nyata dengan istri saya sendiri. Dia melihat penampakan berupa ular yang ada mahkotanya. Itu aja. di mana itu waktu itu? Badannya di sini, kepalanya udah di atas. Di atas ini. Iya. Yaitu teguran buat istri saya. Karena jam 6 sore itu masih menjemur pakaian. Kalau menurut saya jam 6 sore itu waktunya alam yang lain itu. Itu aja pengertian saya secara harfiahnya. Iya. Nih, kan, oke. Ada seperti ada suara ya. Nanti aja coba kalau PSP coba untuk melihat mata batin untuk melukis siapa dan ada apa di Gua Banten Girang ini, divisualisasikan di atas kertas atau kanvas. Saya tambahkan sedikit, Iya. saya meminta tolong kepada Gus Soleh Pati Iya, untuk meluruskan sejarah yang ada di Gua Banten Girang, iya betul. supaya kita tidak terlalu banyak menyesatkan orang-orang yang musyrik itu. Ya betul. Insya Allah ya nanti mungkin kesan dan pesan akan kami sampaikan ketika setelah melukiskan atau memvisualisasikan di atas kertas atau kanvas. Oke, para GSP lanjut saja kita. Terima kasih semuanya yang ada di sini. Ya syukur kasiron. Kita ke depan dulu. Kita keluar dari sini. Ya, keluar di sini nih keluarnya. Oh, keluar sini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berhasil kita masuk ke gua. Kurang lebih durasinya berapa tadi Mas? Ini udah 24, Hah? 20. 24. Alhamdulillah, lumayan subhanallah. Kita lanjut Mas, jadi Tinggal kita dong, siapin siapa? ya di sini ya untuk memvisualisasikan di atas kertas atau kan. Tengah sini ya. Gimana ke sini nih? Tengah pas di antara dua bolongan itu.
Itu kamera ke situ coba. Ini. Oke, akan saya sapa dulu para penggemar GSP ya. Mulai dari Jawa Timur ya, Icut, Jawa Tengah, Icut, Jawa Barat, Icut, Banten, Icut, Yogyakarta, Icut ya, Pulau Jawa, terus Kalimantan, Sulawesi ya, Sumatera, Brunei Darussalam, Singapura, Icut semuanya, Malaysia, USA, Jeddah, Makkah Al-Mukarramah, dan semuanya, Hong Kong, ya, Sydney, Australia, semuanya Icut. Selalu mendoakan GSP Rono Rene Icut. Oke, langsung saja GSP akan memvisualisasikan di atas kertas apa yang terjadi dan sosok apa yang ada di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولإلاف قريش أبطل سحرك كله. Ini ada yang nggak enak di daerah sini. Ya, ada yang nggak enak, ada gangguan ya. Saya sepertinya ketutup mata batin saya. Jadi akan saya berongos dulu, akan sanitizer dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bisihra innallaha sayyitilhu innallaha la yuslihu amalal muslimin wal ilafi quraish atil sihraka kullahu wa yutilhu wal ilafi quraish atil sihraka kullahu wa yubtilhu wal ilafi quraish atil sihraka kullahu wa yubtilhu. Bismillah, Allahu akbar, rajmali syayatin wa ridwalir rahman ukhruj ya adu Allah. Astagfirullah. Nih para GSP, ada sosok ular siluman ya. Dia pakai mahkota. Ini ada yang baik dan ada yang jahat. Sosok ular itu sering menyerupai dan mengganggu warga sekitar di sini. Dan ada sosok harimau juga, harimau putih ya dan hitam untuk menjaga di sini ya. Tapi dia baik sih, menjaga lokasi daerah sini. Tapi yang jahat ini alirannya ular ya, yang jahat-jahat. Kalau nggak dinetralisir takutnya orang kesini yang mungkin berziarah ya, ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di Gua Girang ini, takut banyak yang menjadi kesurupan atau mungkin bisa memusyrikan ya orang-orang yang niat bersuci untuk berziarah. Dan alhamdulillah ini udah aman ya. Tadi ketika GSP baca doa-doa itu langsung ada teriakan-teriakan, suara-suara ya, hewan-hewan yang berteriak, dan sosok-sosok itu langsung lari ke arah sana. Oke, akan saya lanjutkan tentang prosesi pelukisan.
Kang Gofur, ini hasil manifestasi perwujudan ketika saya buka mata batin dan tertangkap sosok beliau. Menurut Kang Gofur, dari manifestasi perwujudan ini mungkin maaf siapa? Ya beliau inilah yang disebut Patih Banten. Patih Banten namanya. Arya Jumina atau Mas Jong. Pengakuan dari Kang Gofur sebagai juru kunci atau pengelola Gua Banten Girang, beliau adalah siapa tadi? Patih Banten. Patih Banten Arya Jumina. Jumilah atau Mas Jong. Mas Jong. Nah, beliau itu yang dikenal santrinya Syekh Syarif Hidayatullah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Wallahu alam. Para KSP itu perkiraan dari kita. Bisa saja beliau ini adalah manifestasi atau energi atau juga residual energi yang tertangkap, dan bisa dikatakan bisa menjadi mungkin ya, kalau secara awam bisa jadi jin korinnya barangkali seperti itu. Jadi banyak bukan perdebatan sih, banyak menjadi sesuatu jawaban ya. Bisa seperti ini, bisa seperti itu, karena jin bisa menyerupai siapa saja. Nah, dan bisa saja artinya gini, kalau roh kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jin korinnya masih ada dan bisa saja menjadi khudamnya, atau jin korinnya, atau apapun lah, karena tidak ada yang tidak mungkin. Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka jadi dan jadilah. Seperti itu Kang. Bisa ada tambahan lagi Kang? Ya, pesan saya untuk para peziarah, tolong jangan dimanfaatkan buat hal-hal yang tidak masuk akal atau yang memusrikan anda semua. Itu aja pesan-pesan saya ya. Dan saya tambahin Kang, jadi pesan dari GSP, kalau mau berziarah dimanapun, karena ziarah kita mendatangi seseorang untuk mendoakan ya, kalau berziarah, kalau sudah orang yang sudah meninggal. Tapi ketika kita berziarah kepada orang yang masih hidup, otomatis kita minta didoakan. Dan jangan sampai mensekutukan Tuhan ya, mensifati ini mensifati itu, jangan. Suci, murni, ikhlas, khusyuk, hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa embel-embel sedikit pun tidak ada. Itu sucikan hati, ikhlaskan jiwa untuk seperti itu, ikhlaskan ya. Insya Allah kita akan menjadi berkah kehidupan kita, baik di dunia maupun di yaumil kiamah atau di akhirat nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau para GSP yang ingin kenal dekat dengan GSP ya, mungkin ingin menyapa lewat handphone, lewat HP-nya, GSP cuma satu saja, yaitu 0852 175 91 999. Itu nomor GSP yang asli. Selain itu palsu, bisa dikatakan pembohong ya, pembodohan dan juga penipu. Hati-hati, GSP nomornya cuma 0852 175 91 999. Oke, barakallah. Mohon doanya semuanya, semoga sukses kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Salam bahagia dunia akhirat. Kung fayakun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.